Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2961 Perjamuan Ulang Tahun Wanbao Zhenjun. Pedang ilahi pemisah darah dan bayangan adalah teknik pedang unik dalam koleksi pedang suku Jianghe. Suatu ketika di suku Qinglong, Lin Bai melihat tampilan batu giok naga. Namun, jelas bahwa pedang ilahi pemisah darah dan bayangan, Long Yu hanya memahami kulitnya, dan ada banyak kekurangannya. Sekarang teknik pedang Su Min tampak mengalir dan kuat. Berdiri di arena api, Lin Bai mendongak dan melihat bayangan pedang di seluruh langit. Setiap bayangan pedang sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Sulit untuk mengatakan pedang mana yang merupakan jurus mematikan Su Min. Tepat ketika semua orang terpesona, Lin Bai berdiri di arena tantangan api, tapi dia tidak menghindarinya. Dia membiarkan bayangan pedang Su Min berhembus untuk membunuhnya. Dengan mata tegas, Lin Bai menatap dingin ke atas. Tiba-tiba, Lin Bai diam-diam mengangkat dua jari dan menjepitnya ke depan. Dari kekacauan pedang, sebuah pedang tersangkut. Dan pada saat jari-jarinya menangkap pedang, kekuatan internal Lin Bai terguncang, dan bayangan pedang yang mempesona tersebar dari wajah Lin Bai dalam sekejap. Hanya pedang antara Lin Bai dan Lin Bai yang merupakan entitas nyata. Di ujung lain pedang, Su Min memandang Lin Bai dengan bingung dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa menemukan pedang asliku dalam waktu singkat?" Lin Bai terkekeh, "Ini sangat sederhana, karena saya pernah melihat seseorang menampilkan pedang bayangan darah. Secara alami, saya bisa melihat kekurangannya secara sekilas. Anda bahkan tidak memahami prinsip mengembangkan kekuatan dan menghindari kelemahan. Bagaimana kamu akan mengambil kembali pedang guntur hijau dari tanganku? Pergi." Lin Bai menendang dan menerbangkan Su Min. Dia jatuh ke tepi arena api dan mengeluarkan seteguk darah. Segera, Lin Bai berjalan mendekat dan mengeluarkan pedang guntur hijau dari tanah. Melihat Su Min, yang tidak mau, dia berkata, "Jika kamu ingin mengambil kembali pedang guntur hijau, biarkan suku Paviliun Pedang mengirimkan pedang yang layak untuk diperbaiki." Itu. Lin Bai sekali lagi memasukkan pedang guntur hijau ke dalam tas penyimpanan dan melihat kembali ke 6 arena api lainnya. Sekarang tidak ada siapa-siapa. Sekarang, hanya Lin Bai yang berdiri di arena api. Dan seni bela diri di bawah arena tantangan api, sekarang benar-benar tercengang, menatap Lin Bai. Di antara penonton yang tercengang, Patriark suku Zizu berkata sambil tersenyum, "Hahaha, aku tidak menyangka perjamuan kecil suku Zizu akan menarik seorang jenius legendaris. Saya sangat beruntung." Patriark suku Zizu datang ke langit arena api dan berkata kepada Lin Bai, "Jenius yang legendaris. Apakah dia seorang jenius yang legendaris? Apakah dia Yanji atau Su Tingsong atau Bai Qing?" Para prajurit di bawah tercengang saat mendengar ini. Lin Bai terkekeh, sang patriark bercanda. "Saya bukan seorang jenius legendaris. Saya hanya seorang pejuang yang melewati suku Zizu. Ya, Zixia dari suku Zizu lah yang agresif. Kalau tidak, saya tidak akan pernah mengganggu pesta suku Zizu ini. Jika ada pelanggaran, mohon maafkan saya." Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata. Patriark suku Zizu berkata, "Meskipun kamu tidak memiliki nama jenius legendaris di tanah Antartika, kekuatanmu tidak jauh di belakang mereka. Kalau kamu mengganggu pesta, tidak apa-apa. Awalnya, aku ingin melihat kekuatan para talenta di kompetisi. Mari kita biarkan hal-hal kecil dari suku kita memiliki wawasan yang panjang. Karena Xiao You adalah pemenang terakhir dari 7 kontes, 7 botol cairan roh tahun ini hanya milik Xiao You." Sambil berbicara, kepala suku Zizu mengeluarkan 7 botol ungu dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Ini sangat menarik. Saya akan mengambilnya. Kalau begitu, kompetisi sudah selesai, jadi saya akan pergi dulu." Saat dia berbicara, Lin Bai jatuh ke arena api dan berjalan ke sisi Ye Suxin, dan ketiganya pergi bersama. Kepala suku Zizu melihat ke belakang Lin Bai dan bertanya sambil tersenyum, "Teman kecil, apakah kamu ingin pergi ke ulang tahun Wanbao Zhenjun setelah 1 bulan?" Lin Bai berhenti dan berbalik untuk bertanya, siapa Raja Wanbao yang sebenarnya? Kepala suku Zizu terkejut, menatap Lin Bai dengan ragu, tatapan itu seperti bertanya apakah kamu bahkan tidak mengenal Wanbao Zhenjun. Kemudian, kepala suku Zizu berkata, "Wanbao Zhenjun adalah pemurni artefak paling menonjol di negeri kuno. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setengah dari senjata roh tingkat raja di tanah Antartika berasal dari tangannya. Bahkan jika itu adalah 72 kapal kekaisaran di Tiongkok kuno, ada 3 di antaranya yang dia palsukan sendiri. Bulan depan akan menjadi hari ulang tahunnya yang ke-500 tahun. Setiap tahun,
Hari ulang tahunnya akan dibagikan secara luas, mengundang talenta-talenta muda dan kekuatan besar dari Asia Selatan untuk berkumpul bersama. Jadi, ini adalah pertemuan tahunan besar di tanah Antartika. Di sini, Anda akan melihat orang-orang paling kuat dan berbakat dari semua suku di negeri Antartika. Menurutku dengan kekuatan Xiao You, jika kamu pergi ke hari ulang tahun, itu akan menjadi kejutan. Kupikir Xiao You sudah mendapatkan surat undangannya, tapi menurutku kamu tidak mengenal Wanbao Zhenjun. Benar-benar memalukan. Mata Lin Bai menyipit dan menatap kepala suku Zizu. Dia mengatakan bahwa dia adalah seekor rubah tua. Singkatnya, dia ingin melihat detail Lin Bai. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika saya punya waktu, saya akan pergi. Selamat tinggal. Karena itu, Lin Bai tidak ingin menyapa kepala suku Zizu lagi, jadi dia langsung pergi bersama Ye Suxin. Kembali ke Yulong Biayuan untuk beristirahat, lalu Lin Bai meninggalkan suku Zizu bersama Ye Suxin. Setelah meninggalkan suku Zizu, Ye Suxin bertanya, Lin Bai, kita akan pergi kemana sekarang? Lin Bai berkata, Patriark suku Zizu tidak mengatakannya sekarang. Bulan depan akan menjadi hari ulang tahun Wanbao Zhenjun. Ketika saatnya tiba, semua kekuatan besar dan kecil di pulau itu akan berkumpul bersama. Di zaman yang makmur ini, tentu saja kita ingin melihatnya. Pergi dan lihat talenta-talenta Asia Selatan. Saya juga ingin melihat seberapa mampu ketiga talenta legendaris itu. Bai Lin terkekeh. Ye Suxin memandang Lin Bai dengan aneh dan berkata, menurutku kamu tidak ingin merayakan ulang tahun Wanbao Zhenjun. Kamu pasti punya ide lain. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ya. Pedang iblis itu patah dalam perang dinasti penyihir besar. Sekarang aku tidak punya senjata tajam di tanganku untuk menemaniku berperang. Meskipun aku memiliki banyak pedang dan senjata di tas penyimpananku, serta pedang petir hijau, aku masih tidak dapat menemukan rasa pedang iblis asli saat aku memegangnya di tanganku. Jadi, aku ingin meminta pengrajin pertama di negeri kuno untuk menempa pedang iblis untukku. Bab 2962 Gunung Teratai Api. Wanbao Zhenjun. Marlboro Zhenjun tidak hanya sangat terkenal di daratan Antartika, tetapi juga terkenal bahkan di daratan kuno. Ia dikenal sebagai pemurni artefak kontemporer pertama di Tiongkok kuno, dan setengah dari alat roh tingkat Wang yang ada di tanah Nanzu semuanya dibuat olehnya. Dan setiap tahun, tidak sedikit negara adidaya yang berkunjung. Bahkan Akademi Dongzu, keluarga Dewa Pedang, Kerajaan Suci Pusat, keluarga Dewa Racun, dan bahkan mereka yang disebut penganut Buddha non-duniawi di tanah Buddha Shizu, telah memintanya untuk menyempurnakan senjata sihir. Bahkan di benua Antartika saat ini, banyak sekali orang yang ingin mengundangnya untuk menyempurnakan peralatannya. Oleh karena itu, Wanbao Zhenjun memikirkan sebuah cara. Dia memiliki dua persyaratan untuk menemukan harta karun yang saya sempurnakan. Persyaratan pertama adalah kejeniusan unik di negeri kuno ini, atau sekelompok prajurit yang tidak berguna tidak mengetahui dan menyempurnakan senjata ajaib mereka untuk mereka. Persyaratan kedua adalah kekuatan super di tanah kuno, jika tidak, senjata yang disempurnakan akan hancur. Selain itu, Wanbao Zhenjun hanya memurnikan satu harta karun setiap tahun. Oleh karena itu, ada teori ulang tahun Wanbao Zhenjun. Pada hari ulang tahunnya, kekuatan utama akan memilih orang-orang berbakat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, untuk memenangkan tempat pertama, dan meminta Wanbao Zhenjun untuk menyempurnakan senjata unik. Dan Wanbao Zhenjun pun menyetujui permintaan tersebut, sehingga tradisi ini telah diturunkan di tanah Antartika. Tahun ini adalah ulang tahun ke-99 Wanbao Zhenjun. Inilah mengapa ulang tahun Wanbao Zhenjun begitu menarik, apalagi negara adidaya berebut datang ke pesta ulang tahun tersebut untuk memperjuangkan kesempatan bagi keluarganya. Tanah Selatan, Gunung Huolian. Istana Cao yang dibangun di atas tebing. Saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih berjubah merah sedang duduk di atas tebing sambil memandangi matahari terbit di antara langit dan bumi. Lelaki tua berambut putih itu memegang cangkang kura-kura di tangannya. Setelah mengocoknya dengan lembut di tangannya, 10 keping melompat keluar dari cangkangnya. Bidak catur ini sangat menarik. Sisi depan dan belakang berwarna hitam putih. 10 bidak di tanah melompat beberapa kali, lalu terhuyung-huyung ke tanah. Ternyata 9 buah wajah hitam itu semuanya menghadap ke langit. Dan satu-satunya bidak catur putih akan berhenti berdetak. Tiba-tiba, sepertinya benda itu dihancurkan oleh kekuatan tak kasat mata dan menghilang di depan lelaki tua itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berambut putih itu mengecilkan matanya dan merenung dalam waktu lama. Kemudian suaranya menjadi serak dan berkata, tidak ada kehidupan tanpa kematian. Bagaimana mungkin?
Apakah ulang tahun ini akan menjadi ulang tahunku yang terakhir? Lelaki tua berambut putih itu berdiri dari tanah dengan tangan di punggung dan memandang matahari terbit di depannya dengan mata yang dalam. Menguasai. Pada saat ini, di jalan papan di kejauhan, datanglah seorang pemuda berwajah abu-abu, berpakaian kulit binatang, berkulit gelap. Dia mendatangi lelaki tua berambut putih itu dan memanggil dengan hormat. Jika Lin Bei ada di sini, dia akan terkejut, karena pria ini adalah Harimau 7. Lelaki tua berambut putih itu memandang ke arah Tiger 7 dan berkata dengan lemah, "Kudengar kamu telah membuat banyak masalah di Dongzu. Sekarang kamu tahu kamu sudah kembali." Tiger 7 berkata dengan suara rendah, "Ulang tahun Tuan, aku tidak berani kembali." Lelaki tua berambut putih itu terkekeh, "Ini semacam bakti, dan aku tahu aku akan kembali untuk merayakan ulang tahun tuanku. Oke, sekarang aku sudah kembali, aku akan pergi dan mempersiapkan ulang tahunku bersama seniormu saudara dan saudari." "Ya," Harimau 7 menjawab dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, wajahmu tampaknya sangat buruk. Apakah Anda baru saja menyimpulkan jalan surga untuk ulang tahun ini?" Lelaki tua berambut putih itu menundukkan kepalanya dan menyapu 9 bintik matahari di tanah. Dia mengangkat lengan bajunya dan mengambil 9 gas hitam itu ke telapak tangannya. Dia berkata dengan lemah, "Ini adalah aturan gerbang Pangu. Sebelum memurnikan peralatan, Anda harus mematuhi hukum surga. 10 putra harus dilahirkan, 5 orang kulit hitam tidak dapat dimurnikan, 6 orang kulit hitam tidak dapat tinggal, 7 pertapa kulit hitam, 8 orang kulit hitam harus mati. Dan kali ini, permainan 9 hitam. Yang disebut 5 hitam tidak dimurnikan, mengacu pada 10 buah, jika ada 5 wajah hitam ke langit, maka jangan perbaiki senjata ini. 6 warna hitam tidak tinggal diam, maksudnya ketika melihat 6 bintik matahari, Anda akan langsung mengusir mereka yang datang meminta alat, agar tidak mengakibatkan kematian. Pengasingan Qihei mengacu pada munculnya 7 bintik matahari ketika orang yang datang untuk mencari senjata melayani jalan surga, yang berarti orang tersebut pasti akan menyebabkan bencana besar. Pada saat ini, Anda tidak hanya harus mengucilkannya, tetapi juga menjauhi dunia biasa dan menghilang. Dan 8 hitam harus mati, itu sangat sederhana, munculnya 8 bintik matahari, bahkan jika Anda tidak bisa lepas dari dunia, juga tidak bisa lepas dari perampokan. Huki terkejut dan berkata, "Bukankah alat pemurnian pada hari ulang tahun guru tahun ini akan membawa kematian bagi guru? 9 orang kulit hitam akan mati. Tuan, kalau begitu kita tidak bisa merayakan ulang tahun ini. Tuan dan murid kita segera meninggalkan Antartika dan menghilang." Harimau ketujuh segera berkata kepada lelaki tua berambut putih itu. "Tidak." Harimau ketujuh khawatir dan bertanya, "Mengapa?" "Tuan, Anda tahu aturan kami dengan jelas, 10 putra harus sesuai dengan hukum surga, 5 orang kulit hitam tidak berlatih, 6 orang kulit hitam tidak tinggal, 7 pertapa kulit hitam, 8 orang kulit hitam harus mati, dan kamu, ini adalah permainan 9 hitam. Jika kamu menyempurnakan peralatan tahun ini, aku khawatir." Lelaki tua berambut putih itu terkekeh dan berkata, "Harimau 7, tahukah kamu mengapa para murid gerbang Pangu menggunakan 10 putra? Untuk menyimpulkan jalan surga sebelum setiap pemurnian senjata." Harimau 7 berkata, "Guru berkata, alat roh adalah untuk memanfaatkan langit dan bumi, untuk membunuh orang. Pangumen berspesialisasi dalam memurnikan peralatan terkenal di dunia. Terkadang mereka tidak bisa berhenti sekaligus. Mereka dapat memurnikan hal-hal ilahi yang dapat menghancurkan surga, menghancurkan jalan surga, mengagetkan langit dan bumi, dan meneriakkan hantu dan dewa. Roh semacam ini akan menyulitkan langit dan bumi untuk menolak kekuatannya. Itu juga karena ini. Setelah senjata roh terbentuk, pemurni senjata akan menemukan jalannya dengan tubuhnya. Kalau tidak, itu pasti akan mengarah pada malapetaka surga. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada sedikit orang di Sekte Pangu, dan hampir 80% muridnya terbunuh oleh kutukan surga. Itulah sebabnya sang patriark membuat aturan, 10 anak laki-laki harus berada di langit, 5 orang kulit hitam tidak boleh marah, 6 orang kulit hitam tidak akan tinggal, 7 orang kulit hitam akan melarikan diri dari dunia, dan 8 orang kulit hitam akan mati. Dengan aturan ini, ortodoksi dari Pangumen hampir tidak diturunkan. Kata Tiger Seven Light. Lelaki tua berambut putih itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, kamu benar. Sepertinya kamu belum melupakan apa yang aku ajarkan padamu." Tetapi, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak memberitahumu kembali." Tiger 7 dengan penasaran bertanya, di belakang. Lelaki tua itu berambut putih berkata, "Ada kabar di balik kematian 8 orang kulit hitam."
Macan tujuh lengleng-leng memandangi lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berambut putih itu membentangkan 9 bintik matahari di telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Suara, 8 hitam harus mati, 9 penjagal hitam Tuhan, 10 hitam melawan langit. 9 permainan hitam, bagi saya, benar-benar permainan kematian. Tetapi begitu ada situasi 9 hitam, itu adalah katakanlah, pedang yang akan aku sempurnakan akan menjadi senjata ajaib yang dapat menghancurkan langit dan bumi di masa depan. Itulah mengapa ada begitu banyak murid gerbang Pangu. Mereka tahu bahwa 8 orang kulit hitam akan mati, dan mereka harus melanggar aturan untuk memperbaikinya. Lelaki tua berambut putih itu memegang 9 bintik matahari di tangannya dan berkata dengan suara dingin, oleh karena itu, aku harus menyempurnakan alat pemurnian tahun ini. Karena itu akan menjadi alat untuk membunuh para dewa. Ini mungkin senjata terbaikku dalam hidupku. Lelaki tua berambut putih itu berkata dengan lemah. Harimau tujuh mendengar perkataan lelaki tua berambut putih itu dan terdiam. Lelaki tua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam, memandang matahari terbit di langit, dan menghela nafas. Sekarang yang membuatku penasaran adalah tahun ini siapa yang akan menjadi juara pertama dalam kompetisi. Siapa yang mencariku untuk membuat peralatan? Dan artefak macam apa yang akan dia sempurnakan? Saya tidak sabar untuk melihat pria ini. Bab 2963, bunuh tapi jangan kubur. Di daratan Antartika terdapat sebuah sungai yang mengalir, yang konon sudah ada di daratan Antartika sejak 50.000 tahun yang lalu. Sungai ini mengalir melalui sebagian besar benua. Ada banyak burung dan binatang buas yang tersembunyi di sungai, dan pencapaian mereka tidak merata. Konon di bawah sungai ini terdapat sebuah istana naga yang di dalamnya terdapat seekor naga-naga yang merupakan iblis abadi. Sungai ini disebut Sungai Manwu di daratan Antartika. Medan di daratan Antartika sulit untuk dilalui. Sekalipun seorang pejuang terbang ke langit, ia mudah tersesat. Oleh karena itu, banyak pejuang yang melintasi daratan Antartika akan memilih menyeberangi Sungai Manwu. Tapi Manwu Jiang juga sangat berbahaya. Ada legenda di Sungai Manwu sepanjang tahun, orang hidup berjalan di permukaan sungai dan orang mati berjalan di dasar sungai. Lebih baik mengubur sungai jenazah daripada masuk ke Sungai Manwu. Arti kalimat ini sangat sederhana. Ada banyak monster yang hidup di bawah Sungai Manwu. Di antara mereka, ada beberapa iblis tua yang telah memenangkan puncak dunia. Jika seorang pejuang secara tidak sengaja jatuh ke Sungai Manwu dan masuk ke dasar air, tidak ada satupun dari mereka yang akan keluar dari air lagi, dan mereka akan dimangsa oleh monster di Sungai Manwu. Tentu saja banyak juga monster yang suka menyeberangi air dan menyerang kapal penumpang, namun jumlahnya sangat sedikit. Suku Huang Feng, dermaga daun maple. Lin Bai dan Ye Suxin berjalan berdampingan, dan Lin Ye mengikuti dari belakang. Ketiganya datang ke dermaga daun maple bersama-sama. Di dermaga, terdapat ratusan kapal penumpang yang siap meninggalkan pelabuhan, dan kini banyak tentara yang mulai naik. Pada kapal penumpang ini terdapat banyak bendera, seperti Menara Tianbao, Paviliun Wanshui, Menara Qianshan, Zuxinglou, Del, yang menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang berbeda. Lin Bai pergi ke dermaga, menyeberang jalan yang ramai dan berada di bawah kapal penumpang. Melihat seorang lelaki tua, dia langsung bertanya, "Tukang perahu, apakah kamu ingin pergi ke Gunung Huolian?" Sebelum Lin Bai dan yang lainnya tiba di dermaga daun maple, mereka telah menjelaskan bahwa gerbang Wanbao Zhenjun berada di Gunung Huolian. Cara terpendek menuju Gunung Huolian adalah melalui Sungai Manwu. Setidaknya diperlukan waktu setengah tahun bagi seorang pejuang untuk terbang sendiri. Kalau ada perahu roh terbang, butuh waktu 3 bulan. Namun jika menyusuri hilir Sungai Manwu, dimulai dari dermaga daun maple, hanya membutuhkan waktu sebulan. Tapi kali ini tepat, Lin Bai dan ketiganya tiba di Gunung Huolian. Saat itu, ulang tahun Wanbao Zhenjun akan segera dimulai. Oleh karena itu, Lin Bai dan yang lainnya mencari tahu, mereka datang ke dermaga daun maple. Orang tua itu, mengenakan jas hujan sabut dan memegang pistol rokok tua di tangannya, mengangkat matanya ke bawah topinya dan menatap Lin Bai. Dia berkata, "Apakah kamu akan menghadiri ulang tahun Wanbao Zhenjun?" Tiketnya 200.000 cairan roh per orang, tolak tawar-menawar. Jika kamu tidak punya pendapat, kamu bisa naik perahu dengan membayar cairan roh di sini. Setengah jam kemudian, kapal penumpang Menara Bintang pilihan kita akan meninggalkan pelabuhan, dan tujuan kita kali ini hanyalah kapal feri Gunung Huolian. Orang tua itu memandang Lin Bai dan segera menatap Ye Suxin di samping Lin Bai. Matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, kami memiliki penawaran khusus untuk kecantikan di kapal Pixstar Building. Selama
Lin Bai terkekeh, tidak, kita bertiga, totalnya 600.000 cairan roh, untukmu. Saat dia berbicara, Lin Bai melemparkan 3 botol giok dari tas penyimpanan, masing-masing berisi 200.000 cairan roh. Orang tua itu mengambil botol giok dan membukanya. Ada banyak cairan roh di dalamnya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, baiklah, ambil tokenmu dan naik ke perahu. Tapi sebelum aku naik perahu, aku masih ingin mengingatkanmu. Di atas sungai Manwu, urus-urusanmu sendiri. Jangan membuat masalah. Orang tua itu membuang 3 token dari tas penyimpanannya, yang di atasnya tertulis nomor kamar di kapal penumpang. Dengan token itu, Lin Bai membawa Ye Suxin dan Lin Ye ke kapal penumpang menara Jiexing. Ye Suxin berjalan di samping Lin Bai dan berkata, menurut berita yang kami dengar, kekuatan terlemah di sungai Manwu adalah kapal penumpang menara bintang pilihan. Pavilion, menara Qianshan jauh di belakang. Dan keamanannya paling rendah. Di sungai Manwu, kita sering diserang monster. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tiket semahal itu? Ye Suxin tidak puas. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, lupakan saja, perhatikan itu. Kami baru saja menanyakan kapal penumpang menara Tianbao, Pavilion Wanshui, dan menara Qianshan. Mereka sudah penuh atau sudah dipesan? Minta bertanya, hanya pilih menara bintang dan kapal penumpang. Jangan khawatir, saya di sini, tidak apa-apa. Lin Bai berkata kepada Ye Suxin sambil tersenyum ringan. Ye Suxin mengangguk sedikit, mengikuti sisi Lin Bai dengan erat, dan berjalan di kapal penumpang Peak Star Tower. Ketika dia sampai di Belat, Lin Bai mendongak dan melihat ada ribuan orang berkumpul di Belat. Namun, wajahnya dari para pejuang ini sangat ganas, dan beberapa bahkan menunjukkan otot mereka yang kuat. Mereka terlihat sangat menyebalkan. Saat mereka melihat Lin Bai muncul, mata mereka lebih tertuju pada tubuh Ye Suxin. Dibandingkan dengan pakaian mereka, Lin Bai dan kamu bertekad untuk menjadi seperti 2 anak laki-laki dan perempuan bangsawan, sedangkan prajurit lainnya seperti prajurit di daerah kumuh. Pantas saja mereka tidak bisa mengalihkan pandangan setelah melihat Lin Bai dan Ye Suxin. Oh, gadis yang sangat cantik. Ya, itu adalah kecantikan yang langka di dunia. Nona, beraninya kamu menanyakan namamu. Sungguh sepi di bulan Januari untuk pergi ke Gunung Huolian. Apakah Anda membutuhkan seseorang untuk menemani Anda? Saya dapat membantu Anda, hahaha. Hahaha. Para prajurit ini memandang Ye Suxin dan mulai tertawa. Ye Suxin memelototi para prajurit ini dengan tatapan tidak senang. Pada saat ini, kaki Lin Bai sedikit berhenti, dan kata-kata sembrono dan tawa para prajurit ini datang dari telinganya. Dengan tatapan yang galak, jejak pembunuhan menyebar dan menyapu seluruh kapal penumpang. Di tubuh Lin Bai, 9 jenis pedang menyebar, menutupi seluruh kapal penumpang, seperti pedang yang tergantung di leher masing-masing prajurit, sehingga tawa para prajurit ini berhenti tiba-tiba. Akibatnya, dahi mereka dilapisi keringat halus, menatap Lin Bai dengan ngeri, mata penuh ketakutan dan kekaguman. Mau mati, Lin Bai berkata dengan dingin. Orang-orang tidak berani berbicara, kaget pada Lin Bai, mundur beberapa langkah, ingin membuka jarak dengan Lin Bai. Pada saat ini, lelaki tua yang bertugas mengumpulkan tiket pergi ke Belat. Menatap punggung Lin Bai, dan berkata dengan lemah, Sungai Manwu, jangan ikut campur dalam urusanmu, dan jangan membuat masalah. Itulah aturannya. Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Orang tua itu memandang Lin Bai dan berkata. Lin Bai melihat kembali ke orang tua itu, dan bersama Ye Suxin berbalik dan berjalan ke kapal penumpang untuk menemukan kamar mereka bertiga. Setelah Lin Bai pergi bersama Ye Suxin, prajurit yang menunggu perahu di Belat itu mulai mengobrol, bagaimana suasanamu? Apakah bagus untuk mengkultivasi diri sendiri? Ya, kamu bisa mengalahkanku. Sampah, gertak yang lembut dan takut yang keras, pukul aku, bodoh. Para prajurit ini melihat ke belakang Lin Bai dan berkata dengan sinis. Saat itu, dari kabin yang gelap, pedang terbang tiba-tiba terbang dan berubah menjadi pelangi. Ia terbang keluar dan langsung menuju ke arah seorang pejuang di tengah kerumunan. "Poh! Lepaskan bahu pria itu, dan potong yang ini." Prajurit itu berteriak dengan getir. Di dalam kabin, terdengar suara dingin Lin Bai, jika kamu ingin menggangguku, datang saja. Saya Lin Bai. Saya selalu melakukan sesuatu. Saya tidak peduli jika saya membunuh atau mengubur mereka. Pedang terbang itu memotong salah satu bahu pria ini. Dia juga yang berteriak paling keras tadi. Mata lelaki tua itu berbinar. Dia kaget melihat punggung Lin Bai di kabin. Dia tampak sedikit ketakutan dan ketakutan. Bab 2964 Muji yang Barbar.
Prajurit yang bahunya dipotong oleh Lin Bai patah lengannya dan jatuh ke tanah, melolong dan melolong. Mata lelaki tua itu menyusut dan melihat ke belakang kabin Lin Bai. Dia tampak sedikit ketakutan dan ketakutan. Wei tua kamu harus memutuskan untukku." Pria berlengan patah itu berjuang untuk bangkit dari tanah. Wajahnya pucat dan kepalanya penuh keringat. Dia memandang orang tua itu dan berkata. Orang tua itu memelototi prajurit itu dan berkata dengan suara dingin, mereka yang bisa berjalan di Sungai Manwujiang memiliki prestasi yang luar biasa, atau mereka adalah karakter kejam yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulangnya. Apakah kamu tidak tahu itu? Kamu pantas mendapatkannya hari ini. Kamu punya orang-orang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Sebelum kamu naik perahu, aku berkata, kawan Sungai Wu, urus urusanmu sendiri, jangan membuat masalah. Tapi sepertinya kamu mengabaikan kata-kataku. Kalau begitu, jangan bilang kamu kehilangan lengan. Bahkan jika kamu kehilangan nyawamu, kamu pantas mendapatkannya. Setelah lelaki tua itu mengatakan sesuatu dengan dingin, dia meletakkan tangannya di punggung dan berjalan ke ruang kendali. Jika kamu ingin turun dari kapal, kamu bisa turun sekarang. Segera keluar dari pelabuhan, kata lelaki tua itu dengan dingin. Mendengar perkataan lelaki tua itu, lelaki yang lengannya patah itu pucat, mengertakkan gigi, dan wajahnya tidak puas, tetapi dia hanya berani marah. Setengah jam kemudian, kapal penumpang Zuxinglou meninggalkan pelabuhan sesuai jadwal. Terbang di atas Sungai Manwu. Lin Bai berdiri di jendela kamar. Melalui celah sempit jendela, dia melihat sungai di daratan Antartika. Sungai Manwu lebarnya sekitar 10.000 meter, dalam dan berlumpur. Dari waktu ke waktu, Anda dapat merasakan benda-benda besar terbang melintasi sungai. Bahkan jika itu adalah kapal penumpang Jiexinglou, yang dapat menampung puluhan ribu orang, sangat besar seperti seekor semut di permukaan Sungai Manwu. Ye Suxin datang ke sisi Lin Bai dan berkata dengan lemah, Sungai Manwu adalah salah satu dari dua sungai ganas di tanah Nanzu. Yang satu adalah sungai penguburan mayat, dan yang lainnya adalah Sungai Manwu. Mengubur mayat di sungai dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia yang masih hidup. Sulit bagi pejuang manapun untuk masuk ke dalamnya dan keluar lagi. Di permukaan sungai tempat jenazah dikuburkan, dan bahkan dalam jarak puluhan ribu mil di sekitar sungai, selalu ada gas beracun dan kabut yang tidak menyebar sepanjang tahun. Bahkan para murid keluarga Dewa Racun jangan berani melangkah terlalu jauh dengan mudah. Dibandingkan dengan sungai tempat mengubur mayat, Sungai Manwu relatif aman. Para pejuang bisa berlari kencang dalam pertemuan. Ye Suxin berkata dengan ringan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kamu tahu banyak tentang itu. Ye Suxin berkata sambil tersenyum, saya harus tahu di mana kita berada sekarang, di mana letaknya, dan betapa berbahayanya. Jika tidak, jika kita menghadapi bahaya, apa yang harus kita lakukan? Menunggu kematian. Nafas putih satu mata Lin Bai. Lin Bai menyeringai pahit dan tidak berkata apa-apa. Ye Suxin berkata, jangan pernah menyentuh air Sungai Manwu kapanpun, karena begitu Anda masuk ke dalam sungai, monster di Sungai Manwu akan merasa bahwa Anda telah memasuki wilayah mereka. Dan ketika mereka melakukannya, mereka akan menyerang dengan keras. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa ketika kita menaiki perahu, orang tua itu sudah menyuruh kita untuk tidak melakukan apapun. Dia berada di Sungai Wujiang. Jangan khawatir tentang urusanmu sendiri. Jangan membuat masalah dengan benar dan salah. 3 hari kemudian, kapal penumpang Jiexinglou meninggalkan pelabuhan dengan lancar dan secara resmi meninggalkan kawasan aman dermaga daun maple dan memasuki tempat berbahaya Sungai Manwu. Kapal penumpang Peak Star Tower mengemudi sendirian di sungai. Pada hari ini, Lin Bai membawa Ye Suxin dan Lin Ye ke kayu lapis dan melihat rumah angin di kedua sisi Sungai Manwu. Di kedua sisi Sungai Manwu pada dasarnya terdapat puncak yang tidak terlihat di tepinya. Di puncak dekat Sungai Manwu, Lin Bai masih bisa melihat banyak monster besar. Dia melihat kapal penumpang di sungai, tapi mereka tidak menyerang. Sambil tersenyum, Ye Suxin menunjuk ke monster-monster di tebing di tepi sungai dan berkata, ini adalah elang pemburu kaisar merah. Ini adalah monster unik di tanah Antartika. Meskipun sangat ganas, bulunya sangat ganas. Indah, dan banyak prajurit yang menangkapnya untuk ditunggangi. Lin Bai mendongak. Di tebing, di atas pohon tua yang mati, berdiri seekor elang hitam besar. Paruhnya berwarna emas, dan di atasnya ada sehelai rambut merah yang mengerikan. Oleh karena itu namanya, Kaisar Merah Memburu Falcon. Lin Bai terkekeh, ini benar-benar indah. Tapi bagaimana penampilanku? Tampaknya sangat tidak ramah bagi kita.
Kaisar Merah Falcon berdiri di atas pohon tua, menatap kapal penumpang menara bintang tanpa berkedip, seolah menunggu sesuatu. Ye Suxin tersenyum dan berkata, tentu saja, dia menunggumu jatuh ke dalam air. Sebelum monster di dasar air melakukannya. Lin Bai tiba-tiba mengangguk. Ye Suxin berkata, lalu lihat, ular terbang dengan 9 sayap. Lin Bai menoleh ke belakang. Di seberang sungai Manwu, terdapat seekor ular piton yang separuh tubuhnya keluar, dengan 9 sayap hitam di punggungnya. Ular terbang bersayap 9, yang juga merupakan kapal penumpang yang membawa menara pemetik bintang, tidak bergerak. Ye Suxin berkata dengan penuh semangat, terlebih lagi, monster di sana adalah Cleopatra. Itu adalah harimau bersayap 3. Tersenyum pada Lin Bai. Ye Suxin tampak sangat tertarik dan bersemangat saat melihat monster-monster tersebut, seperti seorang gadis kecil yang mendapatkan mainan kesayangannya. Lin Bai juga berdiri di samping Ye Suxin, mendengarkan perkenalannya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di malam hari, Lin Bai Bian dan Ye Suxin kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Pada siang hari, Ye Suxin menarik Lin Bai ke belat, mengidentifikasi monster satu persatu di sepanjang jalan, dan menunjuk ke Lin Bai. Setiap kali Ye Suxin menunjukkan monster itu, dia sangat senang. Melihatnya begitu bahagia, Lin Bai akan menemaninya, satu demi satu monster, pemandangan sungai Manwu, penghasilan. Sejak hari menaiki kapal, ketika Lin Bai Feijian memotong bahu seorang prajurit, dia mengingatkan prajurit di menara pemetik bintang. Dalam setengah bulan terakhir, hanya sedikit orang yang datang untuk memprovokasi Lin Bai. Saat Lin Bai dan Ye Suxin berdiri di atas perahu, mereka melihat pemandangan di kedua sisi. Kini, seorang pria dan seorang wanita keluar dari kabin. Salah satu remaja putri melihat sekilas Lin Bai dan Ye Suxin, dan menarik pria di sampingnya dan berkata, saudaraku, saudaraku, apakah kamu lihat, apakah pria itu yang kamu sebutkan? Pria tampan itu mendongak dan melihat punggung Lin Bai. Dia mengangguk sedikit dan berkata, itu benar-benar dia. Orang ini sangat kuat. Pada hari itu, ketika dia menaiki kapal, dia membunuh musuh dengan pedang terbang. Kekuatannya tak terduga. Bab 2965 Saudara dan Saudarimu. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu memandang Lin Bai dan Kamu Suxin dari jauh. Gadis itu berkata, saudaraku, kapal penumpang Peak Star Tower kali ini akan pergi ke Gunung Huolian. Apakah dia juga pergi ke Gunung Huolian untuk menghadiri ulang tahun Wanbao Zhenjun? Pria itu berkata, jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya terjadi. Ah, bahkan dia harus mengikuti kompetisi. Sepertinya peluang adikku tipis. Ucap gadis itu sambil mengerucutkan bibir. Pria itu terkekeh, setiap tahun pada hari ulang tahun Wanbao Zhenjun, berapa banyak kekuatan super yang memaksa kepala untuk memenangkan tempat peralatan pemurnian. Sebagian besar dari 72 bagian Nanzu telah tiba di Qi, dan putra-putra yang paling disayangi dari suku-suku besar juga akan berkumpul bersama. Prestasi saudara ini sama banyaknya dengan sehelai rambut sapi di hari ulang tahun Wanbao Zhenjun. Terlebih lagi, mungkin 3 talenta legendaris akan ikut berperang tahun ini. Meski kami mengikuti sesepuh keluarga kami untuk menghadiri ulang tahun Marlboro Zhenjun, nyatanya kami tidak akan memintanya untuk menyempurnakan peralatannya, melainkan untuk melihat bakat-bakat di negeri Antartika. Lagi pula, hampir tidak mungkin melihat arogansi seperti jenius legendaris di tempat lain kecuali pada hari ulang tahun Wanbao Zhenjun. Pria itu berkata sambil terkekeh. Wanita itu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, diperkirakan tidak hanya suku skala naga kita, tetapi juga banyak suku di 72 kementerian besar akan ikut bersenang-senang. Hampir semua alat spiritual yang disempurnakan setiap tahun adalah milik di Huang suku Jiange, dan suku Jiuli pria. Itu berkata sambil tersenyum, kamu baru tahu. Sekarang, selain keluarga Dewa Racun Abadi, siapa lagi yang bisa melawan ketiga kamar suku di tanah Antartika ini? Ayo, saudari, ayo naik dan menyapa. Pria itu menepuk kepala gadis itu dan berjalan sambil tersenyum. Gadis itu menyentuh kepalanya dan sepertinya disakiti oleh lelaki itu. Dia bersumpah dengan getir. Baru setelah itu dia mengikuti langkah kakak laki-lakinya dan berjalan menuju Lin Bai dan Kamu Suxin. 2. Pria itu datang dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai dan Ye Suxin menoleh untuk melihat pria itu. Lin Bai terkekeh, ini pertama kalinya sejak saya menaiki kapal, seorang pejuang datang untuk menyapa. Saya harap itu bukan musuh. Pria itu terkekeh, alam bukanlah musuh. Saya adalah klan inti suku Longling, bernama Muting. Ini adikku, Muyu. Lin Bai memandang kakak dan adiknya, dan berkata sambil tersenyum, angin dan awan naik guntur,
hujan disertai guntur, nama bagus. Di bawah Lin Bai. Muting berkata sambil tersenyum, ketika saudara Lin naik ke kapal hari itu, dia membunuh musuh dengan pedang terbang. Sungguh menakjubkan. Saudara Lin, apakah kamu ingin memenangkan tempat pemurnian senjata untuk Wan Bao? Lin Bai menggelengkan kepalanya. Dan berkata, lupakan saja, begitu banyak orang berbakat dan begitu banyak kekuatan suku yang telah pergi. Kurasa itu bukan urusanku. Aku hanya ingin melihat kegembiraannya. Muting berkata sambil tersenyum, saudara Lin, kamu bercanda. Pada saat ini, gadis Muyu bertanya sambil tersenyum, saudara Lin, apa artinya kamu menggunakan itu? Hari, bagaimana pedangmu bisa begitu kuat setelah lepas dari tanganmu? Lin Bai memandang Muyu sambil tersenyum, tetapi dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Muting berteriak, kakak, jangan bicara omong kosong. Muyu bersalah berkata, saya hanya ingin tahu, tidak bisakah saya bertanya? Muting berkata dengan suara dingin, adalah tabu untuk mengeksplorasi cara dan kartu seniman bela diri di lingkaran seni bela diri. Muyu menganiaya mulut Du, tidak berani berbicara. Lin Bai terkekeh, tidak apa-apa memberitahumu. Muyu menatap Lin Bai dengan heran. Lin Bai berkata, bukan karena pedangku terlalu kuat, tapi terlalu lemah. Muyu adalah tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Bai memberinya jawaban seperti itu. Lin Bai terkekeh dan berkata, baiklah, kami lelah. Kami akan kembali untuk beristirahat. Kita akan pergi sekarang dan berkumpul lagi. Dengan itu, Lin Bai kembali ke kamar bersama Ye Suxin. Oke, saudara Lin. Muting mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Setelah Lin Bai pergi, Muting menarik tangannya. Menghadap ke bawah, menatap Muyu, dan berkata dengan suara dingin, Muyu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Tahukah kamu apa artinya mengeksplorasi kartu terbawah pemain seni bela diri di lingkaran seni bela diri? Muyu berkata, saya tidak tahu, apa artinya. Muting berkata dengan dingin, itu berarti kamu memahaminya, dan Anda berspekulasi tentang kemampuannya. Orang seperti ini akan menyerang orang ini atau bersiap untuk membalas dendam. Terlebih lagi, tidak diperbolehkan menguji orang sesuka hati di lingkaran seni bela diri, karena banyak orang seni bela diri tidak suka orang menanyakan tentang dirinya sendiri. Detailnya. Hari ini, Lin Bai mengira kamu masih muda, dan dia tidak ingin lebih mengkhawatirkanmu. Tetapi jika kamu bertemu prajurit lain dan bertanya kepada mereka sesuka hati, aku khawatir mereka akan menyerangmu secara langsung. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku khawatir kamu akan menaruh dendam padamu. Selalu waspada. Muting memandang Muyu dan berkata. Muyu lengleng berkata, serius sekali kalau begitu aku tidak akan bertanya sembarangan setelah itu. Saat Muyu dan Muting mengobrol dengan Lin Bai, mereka kebetulan dilihat oleh seniman bela diri lainnya. Di antara mereka, Lin Bai memotong lengannya pada hari itu. Kakak Liu Fei adalah Muting dan Muyu dari suku Longling. Mereka sepertinya ingin berteman dengan pria berbaju putih. Di samping pemuda yang lengannya patah, kata seorang pejuang. Pemuda bertangan patah itu memelototi Muting dan Muyu dengan mata tidak senang dan berkata dengan suara dingin, gila, Muting dan Muyu mengira pria itu bisa memotong salah satu lenganku. Mereka bersama-sama. Suku skala naga, berani merajalela. Apakah mereka pikir mereka bisa melawan suku hantu jahat kita dengan menyerang pria berkulit putih? Beri mereka pelajaran. Raungan pemuda patah lengan itu mengertakkan gigi. Di sisi perahu, Muting sedang menguliahi Muyu. Tapi saat ini, Muting menoleh ke belakang dan melihat pemuda dengan lengan patah dan sekelompok pria seni bela diri datang ke arah mereka. Ketika mereka melihatnya, Muting sangat buruk. Kakak, pergi. Muting berkata dengan dingin. Apa masalahnya? Muyu tercengang. Melihat ke belakang, dia melihat pemuda yang lengannya patah dan beberapa prajurit. Dia terkejut dan berkata, itu Liu Fei dari suku hantu jahat. Apa yang dia lakukan di sini? Muting melindungi Muyu di belakangnya, menatap Liu Fei dan berkata dengan suara dingin, Liu Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Fei mencibir, Muting, apakah kamu ingin menarik pria berbaju putih untuk menghadapi suku hantu jahat kita? Muting berkata, saya baru saja berbicara dengannya beberapa patah kata. Apakah menurut Anda seorang seniman bela diri dengan kultivasinya akan tertarik oleh suatu kekuatan sesuka hati? Liu Fei mencibir dan berkata, lidahmu seperti pegas. Menurutku ini adalah pemikiran suku skala nagamu. Saat dia berbicara, kekuatan budidaya diri Liu Fei mulai memberontak. Apa yang ingin kamu lakukan? Muting berkata dengan dingin. Liu Fei berkata dengan suara dingin,
dorong mereka ke sungai Manwu dan berikan kepada monster untuk dijadikan makanan. Liu Fei berkata dengan dingin. Bab 2966 jatuh ke sungai. Dorong mereka ke bawah dan berikan pada monster untuk dijadikan makanan. Liu Fei berkata dengan jahat. Karena kakak Liu Fei telah berbicara, ayo kita lakukan. Jangan khawatir, saudara Liu Fei, kami akan melakukannya dengan baik. Saudaraku, kerja. Selusin prajurit di sekitar Liu Fei menyingsingkan lengan baju mereka dan bergegas menuju Muting dan Muyu. Kakak, ayo pergi. Kultivasi internal Muting bergetar, dan dia bergegas maju untuk bertarung dengan lebih dari 10 orang. Budidaya Muting tidak lemah, dan budidaya pemiliknya 9 kali lipat dalam kesulitan. Muyu sedikit lebih rendah, dan dia memiliki 5 kali lipat budidaya kematian dan kesulitan. Liu Fei dan beberapa praktisi seni bela diri lainnya, semuanya telah mencapai kesuksesan besar dalam menghadapi kesulitan. Jelas sekali, mereka jatuh ke posisi inferior karena kekuatan mereka. Muting bertarung dengan beberapa prajurit lainnya dan terjebak untuk sementara waktu. Seru kakak Muyu. Liu Fei memandang Muyu dan berkata dengan suara dingin, hanya saja kakakmu terjebak, jadi kamu akan turun dulu. Sambil berbicara, Liu Fei bergegas ke sisi Muyu dan memukul dengan Muting. Melihat adegan ini dan meraung, Liu Fei, kamu berani menyakiti adikku, aku telah menghancurkan suku hantu jahat. Siapa yang kamu gertak? Setelah bertarung dengan suku hantu jahat kita selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak tahu apakah suku skala nagamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan suku hantu jahat? Liu Fei mencibir. Dengan satu tangan, Muyu terbang dalam kekacauan dan memukul sungai Manwu langsung. Saudaraku, tolong aku. Muyu berteriak putus asa. Muting dengan cepat melepaskan diri dari belenggu beberapa prajurit dan datang ke sisi perahu. Melihat ke bawah, Muyu telah jatuh ke dalam air berlumpur di sungai. Sungai Manwu dan melayang di atas air sambil berteriak kepada Muting. Dan berita seseorang jatuh ke dalam air segera menyebar. Suara apa itu? Apakah sepertinya ada yang terjatuh ke dalam air? Siapa yang jatuh ke dalam air? Siapa? Satu demi satu, para prajurit bergegas ke sisi perahu dan melihat hujan di sungai. Liu Fei, aku berselisih denganmu. Muting menggerogoti tangannya. Gigi dan meraung. Sekarang, lebih baik melihat kematian kakak dan adikmu bersama-sama dan membuatmu tersenyum dan tersenyum. Pergilah, saudara-saudara. Setelah Liu Fei berhasil, dia berjalan ke samping dengan senyum bangga dan menatap Muting sambil tersenyum. Melihat bahwa Liu Fei dan yang lainnya tidak menembak, Muting mengambil kembali pikirannya dan berdiri di sisi perahu dan melihat Muyu di dalam air. Muyu, yang jatuh ke sungai Manwu, menamparkan air dengan kedua tangannya dengan keras, lalu terbang ke angkasa dan kembali ke kapal penumpang. Kakak, terbanglah. Muting berteriak dengan penuh semangat. Hujan naik dari air dan menerpa kapal penumpang. Dan pada saat ini, lidah merah tua tiba-tiba terbang dari airnya, membungkus lengan Muyu dan menariknya ke dalam air. Pada saat yang sama, di tebing di kedua sisi sungai Manwu, burung-burung yang masih berjongkok masih dengan cepat bersentuhan, dan yang pertama adalah Kaisar Merah yang sedang berburu falcon. Oh! Kaisar Merah Falcon meraung dengan marah, melebarkan sayapnya, dan menukik turun dari ketinggian, menyerang Muyu, yang terbungkus lidahnya. Muting sangat cemas. Dia menggigit giginya dan tidak terlalu mempedulikannya. Dia langsung terbang dari belat dan ingin menyelamatkan Muyu. Tapi saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di samping Muting, mengajak Muting dan berkata, tahukah kamu berapa banyak monster yang kita miliki di bawah kapal penumpang? Bahkan jika kamu bisa membunuh kedua monster ini, monster lain akan tetap datang. Kamu tidak bisa menyelamatkannya. Jika kamu harus menyelamatkannya, kamu akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Orang tua itu berkata dengan ramah kepada Muting. Muting, sebagai seorang pejuang di negeri Asia Selatan, tentu mengetahui kengerian sungai Manwu. Namun, dia berkata dalam kesakitan, tapi dia adalah saudara perempuanku. Saya tidak bisa melihatnya mati. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu ingin mati bersamanya? Kekuatanmu tidak bisa menyelamatkannya. Jika kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Orang tua itu melepaskan Muting dan berjalan ke satu sisi. Dia memandang Muyu yang sedang berjuang di sungai. Wajah Muting kesakitan. Setelah itu baiklah, dia ingin menyingkirkan elang jahat itu, tetapi dia ingin melawan. Sekalipun dia dapat mendukung untuk sementara waktu, tetapi paling lama, dia akan mati. Gadis kecil ini memiliki kultivasi yang baik. Coba tebak, berapa lama dupa ini akan bertahan? Waktunya menyalakan dupa.
Baiklah. Sebatang dupa. Begitu lama. Aku hanya punya 10 napas. Apakah kamu mau bertaruh? Taruhan, aku bertaruh denganmu. Di kapal penumpang, tidak hanya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyelamatkan Muyu, tetapi juga membuka meja judi dengan nyawa Muyu. Kekuatan, kekuatan, kekuatan. Muting mengepalkan tangannya, matanya merah karena darah. Dia juga tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk pergi ke Sungai Manwu untuk mengambil Muyu. Saat Muting putus asa, dia tiba-tiba teringat akan sosok di benaknya. Ketika sosok itu muncul, Muting lari dari lelaki tua itu dan bergegas masuk ke kabin. Orang tua itu memandang Muting, sedikit menggelengkan kepalanya, beberapa tidak tahan untuk melihat secara langsung. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu mengemudikan kapal penumpang dan tidak mengetahui berapa banyak prajurit yang jatuh ke Sungai Manwu, namun hanya ada satu ujung bagi mereka, yaitu mereka semua mati di Sungai Manwu. Inilah kengerian Manwu Jiang. Selama seseorang jatuh ke dalam air, dia pasti tidak akan hidup. Muting sangat tidak sabar sehingga dia memasuki kabin dan segera sampai ke sebuah rumah di luar, membanting pintu dengan penuh semangat. Segera, gerbang terbuka dan seorang pria berpakaian putih muncul di pintu. Dia berkata sambil tersenyum, "Saudaramu, apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat buruk." Muting tidak menunggu untuk berbicara, jadi dia menekuk kakinya dan berlutut di depan pria berbaju putih itu. Pria berbaju putih itu tampak terkejut dan buru-buru berkata, "Saudaramu, apa yang kamu lakukan?" Lin tidak mampu membeli hadiah sebesar itu. Pria berkulit putih adalah Lin Bai. Saat ini, Ye Suxin juga muncul di belakang Lin Bai, melihat Muting berlutut di depan Lin Bai, tampak sedikit bingung. Muting memandang Lin Bai dengan air mata berlinang dan berkata, "Saudara Lin, tolong bantu saudara perempuan saya. Dia jatuh ke Sungai Manwu. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa mengeluarkannya. Kakak Lin, aku Muting, tolong bantu adikku." Mata Muting memerah karena darah dan air mata. Dengan baik, Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Muting berkata, "Sebelum kamu naik perahu, kamu memotong lengan seorang pejuang. Orang ini bernama Liu Fei. Dia adalah penjahat dari suku skala naga kita. Baru saja dia melihatku berbicara denganmu dengan belat. Dia mengira suku skala naga kami ingin memenangkan hatimu untuk menghadapi suku hantu jahat. Itulah mengapa mereka mendorong adikku ke bawah dan membiarkanku melihat adikku mati di mulut monster itu. Kakak Lin, aku mohon, tolong adikku." Muting berlutut di depan Lin Bai dan melakukan kowtow dengan berat. Mendengar kata-kata Muting, wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin, tetapi setelah mengobrol dengan santai, saya tidak bisa tidak membicarakan banyak hal. Liu Fei, suku hantu jahat, benar-benar keterampilan yang hebat. Ayo pergi dan lihat. Lin Bai mengambil Muting, meninggalkan kabin bersama Ye Suxin dan Lin Ye, dan datang ke Belat. Bab 2967 Lin Bai mengambil tindakan. Di sisi rel, hampir semua tentara di kapal penumpang keluar untuk melihat Muyu di sungai, tapi tidak ada yang mau menyelamatkannya. Semuanya menonton dengan dingin. Bahkan tatapan lelaki tua itu acuh tak acuh, melihat perjuangan putus asa Muyu. Prajurit yang datang bersama Liu Fei menyaksikan Muting bergegas ke kabin dan berkata, "Saudara Liu Fei, sepertinya orang ini akan menyerah. Aku khawatir dia tidak bisa melihat adiknya mati di sungai." Liu Fei tersenyum penuh kemenangan, "Bertarunglah denganku, apakah kamu ingin mati?" Pada saat itu, Muting, yang berjalan bolak-balik, muncul lagi dengan belat. Kemunculan kembali Muting menarik perhatian semua prajurit. Mereka melihat ke belakang satu demi satu, dengan ekspresi ngeri. Mereka melihat ada dua pria dan seorang wanita mengikuti Muting. "Lin Bai, kamu Suxin dan Lin Ye adalah 3 orang. Itu mereka." Ternyata Muting akan mengundang seseorang. Pria berbaju putih memang memiliki kekuatan. Kalau tidak, dia tidak akan memotong lengan Liu Fei pada hari menaiki kapal. Di sekitar seni bela diri melihat Lin Bai, terlihat menunjukkan sedikit ketakutan. Orang tua itu memperhatikan Lin Bai keluar dan mendekati pagar perahu. Dia tampak aneh. Muting melihat Muyu di dalam air dan masih meronta. Dia segera berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin, tolong bantu saudara perempuan saya." Mata Lin Bai berbinar, dan melihat kaisar merah berburu falcon melayang di langit, sementara tubuh Muyu terjerat lidahnya oleh monster di bawah air. Muyu tidak bisa terbang ke langit sama sekali. Bahkan jika Muyu cukup beruntung untuk melepaskan diri dari belenggu lidah itu, selama Muyu meninggalkan air, kaisar merah yang memburu falcon akan segera menyelam dan membawa Muyu. Orang tua itu memandang Lin Bai saat ini dan berkata dengan lemah, "Anak muda, ketika saya naik perahu,
saya berkata, kawan Sungai Wu, urus urusanmu sendiri, jangan membuat masalah dengan benar dan salah. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia bertanya dengan senyum penasaran, bagaimana jika saya harus mengurusnya? Orang tua itu terkekeh, hidup ada di tanganmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu bersikeras untuk mati, maka aku tidak mungkin. Kalau begitu, tolong jangan bicara omong kosong. Setelah Lin Bai mengatakan ini kepada orang tua itu, dia segera melihat ke arah Mu Yu di dalam air. Lin Bai berkata, Suxin, kamu dan Lin Ye akan tetap di kapal. Aku akan datang ketika aku pergi. Ye Suxin berbisik, hati-hati. Lin Bai mengangguk dalam diam, dan segera melompat dan langsung menuju sungai. Tindakan Lin Bai langsung menarik perhatian seluruh prajurit di sekitarnya. Pria berkulit putih telah melakukannya. Konyol. Apakah dia mencari kematian? Beraninya kamu pergi ke sungai Manwu untuk mencari orang. Bukan saja dia tidak bisa mendapatkan wanita ini, tapi dia juga akan mati di dalamnya. Semua tentara di sekitar berkata sambil mencibir. Liu Fei melihat tindakan Lin Bai dan langsung tertawa, haha, bagus. Aku tidak menyangka Mu Yu akan menyingkirkan duri dalam daging ini untukku. Muting memanggil sosok Lin Bai, saudara Lin, hati-hati. Lin Bai terbang dan langsung menuju ke air. Dan pada saat tangan Lin Bai, Kaisar Merah yang memburu falcon di udara tiba-tiba meraung, dan terbang ke bawah dan langsung menuju ke Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan wajah galak. Dia mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan berlari dengan kekuatan yang kuat untuk melawan elang pemburu iblis Kaisar Merah yang menyerang. Sementara itu, matanya dingin dan berkata, pergi, jangan ganggu aku. Setelah memukul mundur elang pemburu Kaisar Merah, Lin Bai terbang turun dan bergegas ke Mu Yu. Tangkap aku. Lin Bai datang ke air dan berkata pada Mu Yu. Mu Yu mendongak dan mengulurkan tangan untuk ditangkap oleh Lin Bai. Pada saat yang sama, memegang tangan kecil Mu Yu, pil Dewa 5 Elemen Lin Bai bergetar kuat, dan kekuatan luar biasa terpancar dari tubuh Lin Bai. Bangun. Sambil memegang tangan Mu Yu, Lin Bai menariknya dengan kuat dan mengangkat Mu Yu dari air. Pada saat yang sama, itu juga untuk menjerat monster lidah Mu Yu dan mengangkatnya. Bang! Permukaan sungai Manwu meledak, dan benda besar terbang keluar dari air. Itu adalah katak seukuran gunung. Tubuhnya berwarna hijau dan matanya merah. Lidah dari mulutnya menjerat lengan Mu Yu. Ketika Lin Bai mentransfer kekuatannya untuk mengangkat Mu Yu dari air, dia juga mengangkat iblis katak itu bersama-sama. Saat Lin Bai mengeluarkan air, iblis katak menatap tajam ke arah Lin Bai, sepasang mata merah darah itu sangat buruk. Pada saat yang sama, Lin Bai menjadi pisau dengan satu tangan dan memotongnya. Kekuatan yang kuat terbang menjauh dan berubah menjadi geng pisau. Ia mengenai lidah iblis katak dan memotongnya. Sambil menjerit kesakitan, siluman katak itu jatuh lagi ke sungai Manwu. Tapi lidahnya dipotong oleh Lin Bai, Mu Yu bebas lagi. Pada saat ini, Kaisar Merah yang memburu falcon kembali menyelam dari ketinggian, langsung ke Lin Bai dan Mu Yu. Ini dia lagi. Wajah Lin Bai sedikit tidak senang. Melihat elang pemburu Kaisar Merah, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Dia terbang dengan tinju dan mengusir Kaisar Merah yang memburu falcon kembali. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga datang. Di bawah sungai Manwu, situasinya berubah. Di sungai yang semula tenang, tiba-tiba muncul pusaran air besar, menarik kapal-kapal penumpang menjauh. Baru saja jatuh ke dalam iblis katak air, sekali lagi membayar permukaan air, membuka mulut semprotan, kolom air yang cukup untuk membunuh kesulitan prajurit manusia bulat besar, bergegas ke Lin Bai. Di saat yang sama, Kaisar Merah yang memburu falcon juga turun lagi. Lin Bai diserang oleh dua monster dari dua arah, yang juga membuat Lin Bai sangat menderita. Lin Bai, terutama Lin Bai, harus melindungi Mu Yu dan tidak bisa melakukan yang terbaik. Anak itu harus mati. Benar. Sungai Manwuji yang awalnya adalah wilayah monster. Kamu tetap di kapal dengan jujur dan tidak ada hubungannya dengan itu. Sekarang kamu harus berani, begitulah cara bunuh diri. Dia meninggal. Para prajurit di kapal penumpang mencibir ke arah Lin Bai. Wajah Muting juga penuh kekhawatiran. Hanya Yesu yang mengetahui kekuatan Lin Bai di dalam hatinya. Kedua monster ini sama sekali bukan lawan Lin Bai. Melihat kedua monster itu menyerang lagi, Lin Bai tidak senang. Dia melepaskan Mu Yu dan berkata dengan suara dingin, berdiri teguh. Aku akan menyingkirkan kedua hewan ini. Lepaskan Mu Yu, Lin Bai terbang ke depan dan bergegas keluar. Keluar, kebetulan berada di udara Kaisar Merah berburu lalat falcon akan datang.
Begitu mata Lin Bai berubah, pedang kayu berdarah tiba-tiba terbang keluar dari tas penyimpanan. Begitu Lin Bai memegangnya di tangannya, sebuah pedang melonjak ke langit dan menebas dengan marah. Oh! Teriakan nyaring datang dari mulut elang pemburu Kaisar Merah. Ia bergegas menuju Lin Bai, tetapi melihat pedang Lin Bai ditebas, dan pedang yang kuat segera melahapnya. Poh! Dalam seruan nyaring Kaisar Merah yang memburu Warhawk, dia terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Lin Bai. Sisanya jatuh ke sungai dan dengan cepat dimakan oleh beberapa monster lemah. Setelah membunuh elang pemburu Kaisar Merah, Lin Bai memandangi katak setan di bawah air. Dia terus menelan air dari sungai Manwu ke dalam perutnya, matanya merah karena darah, dan dia siap untuk membuka. Bab 2968 Air tidak menyinggung perasaan manusia, dan manusia tidak menyinggung air. Bang! Bang! Elang pemburu Kaisar Merah, terbelah dua oleh pedang Lin Bai, jatuh ke sungai. Saat ini, mata Lin Bai memadat, melihat katak setan di bawah air di kejauhan, sedang menelan banyak air sungai. Lin Bai segera terbang dengan pedang kayu di tangannya. Terjadi ledakan besar dan suaranya menyebar. Sebuah pedang jatuh dari langit dan membelah air secara langsung, memperlihatkan jejak iblis katak. Setan katak melihat air di kedua sisinya terbelah, dan jejak ketakutan muncul di pupil berwarna merah darah. Pada saat ini, Lin Bai terbang menjauh, dan pedang tajam dari pedang kayu itu menusuk. Tenda pedang yang tajam menghantam mata iblis katak itu dengan aroma. Cahaya pedang ini menembus tubuh iblis katak, menghancurkan rohnya, dan terbang keluar dari ekornya. Darah segera mewarnai sungai. Kolom air di mulut iblis katak dibunuh oleh pedang tajam Lin Bai sebelum dia bisa bergerak. Tubuhnya menjadi lunak di dalam air dan takut dasar sungai tenggelam. Setelah membunuh kedua iblis itu, Lin Bai dengan cepat berbalik, meraih Muyu, terbang di atas kapal penumpang, dan jatuh di depan Muting dan Ye Suxin. Saudari, Muting berjalan mendekat dengan penuh semangat. Saudara laki-laki. Muyu menangis dan berlari, berbaring di pelukan Muting dan terus menangis. Saat ini, Lin Bai berjalan ke sisi Ye Suxin. Ye Suxin bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Meskipun Lin Bai menyelamatkan Muyu, para prajurit di kapal penumpang tampak aneh ketika mereka melihat Lin Bai dan Muyu. Mereka saling berbisik. Sudah berakhir, gadis kecil itu diselamatkan olehnya. Tidak mungkin, jika kamu mengambil orang dari sungai Manwu, kamu akan diawasi oleh monster. Itu akan melibatkan kita semua. Para prajurit di sekitar berbisik-bisik. Segera, Liu Fei berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wei, Anda tidak bisa meninggalkan wanita ini di atas kapal. Jika tidak, itu akan membawa bencana bagi kita." Mata Pak Tua Wei menciut dan menatap Muyu. Dia terlihat sedikit jelek. Muting berteriak kepada Liu Fei, "Liu Fei, bagaimana menurutmu?" Liu Feigen tidak memperhatikan Muting dan berkata kepada Tuan Wei, "Tuan Wei, kamu adalah penguasa lama kapal penumpang pemetikan menara bintang di Sungai Manwu. Anda seharusnya tahu lebih baik dari kami. Di Sungai Manwu, air bukanlah tawanan, dan manusia tidak bersalah atas air. Prajurit manapun yang jatuh ke Sungai Manwu akan diserang oleh monster itu. Selama prajurit itu berada di kapal penumpang, monster itu tidak akan menyerang." Liu Feiyu berkata dengan fokus yang panjang. Mendengar kata-kata Liu Fei, para prajurit di sekitarnya juga berkata, "Ya, Tuan Wei, jika Anda meninggalkan gadis kecil ini di kapal penumpang, itu pasti akan menimbulkan kemarahan monster, dan kemudian kami tidak akan bisa menjaga penumpang ini. Mengirimkan. Kita semua harus mati di mulut monster itu. Tuan Wei, keluarkan dia dari kapal penumpang. Lemparkan dia ke Sungai Manwu dan berikan pada monster itu. Kalau tidak, kita semua akan mati." Di sekitar seni bela diri telah muncul, dengan iri memandang Muyu. Muyu ditutupi dengan air, dan dipeluk erat oleh Muting. Dia memandangi para prajurit yang tidak pandai berbicara. Muting memandang lelaki tua itu dan berkata, "Wei tua, jika kamu meninggalkan adikku saat ini, dia akan mati." Lelaki tua itu menghela nafas, "Muting, ada aturan Sungai Manwu di Sungai Manwu. Orang yang masuk ke dalam air tidak bisa tinggal di sungai. Kalau tidak, monster itu akan menemukannya." Ini adalah perjanjian yang ditandatangani bertahun-tahun yang lalu antara para tetua lingkaran seni bela diri di tanah Antartika dan monster Sungai Manwujiang. Perjanjian ini sudah ada sejak Manwujiang ada. Tidak ada yang bisa menolak. Orang tua itu berbisik. Ketika Muting mendengar ini, hatinya berubah menjadi abu. Segera, Muting melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai berkata, "Wei Lao, apa maksudnya ini?"
Orang tua itu berkata kepada Lin Bai, Sungai Manwu ada sekitar 50.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, ada banyak monster di Sungai Manwu, dan kekuatan mereka sangat buruk. Tetapi jika para pejuang ingin bergerak cepat, mereka harus mengandalkan kekuatan Sungai Manwu. Jadi, pada saat itu, para bela diri ahli seni pernah menyerukan aliansi bela diri, dan mulai mengepung dan memusnahkan monster di Sungai Manwu, berharap untuk mengambil Sungai Manwu sebagai miliknya. Perang itu berlangsung 10 tahun, dan banyak prajurit dan monster yang terkubur di Manwu Sungai. Tapi meski begitu, prajurit itu membayar mahal dan tidak bisa membunuh semua monster di Sungai Manwu. Aku tidak bisa menahannya. Para tetua Wudao punya janji dengan Raja Monster di Sungai Manwu dan menandatangani perjanjian. Makna umum dari perjanjian ini adalah seorang pejuang dapat mengendarai perahu di permukaan Sungai Manwu, tetapi begitu prajurit itu jatuh ke dalam air, dia akan memasuki wilayah monster itu dan dimangsa oleh monster itu. Saat ini, hanya ada 8 atau 9 pasukan yang memenuhi syarat untuk berlayar di Sungai Manwu. Kami salah satunya. Setiap kapal penumpang yang dapat berlayar di Sungai Manwu akan diukir dengan 8 karakter di haluannya, yang disebut kekuatan yang diberikan oleh surga, dan setan-setan itu mundur. Ketika monster di Sungai Manwu melihat 8 kata di haluan ini, mereka akan tahu bahwa ini adalah perjanjian yang ditandatangani pada saat itu, dan mereka tidak akan menyerang kapal penumpang. Seringkali mereka akan mengikuti, menunggu prajurit itu jatuh ke air. Tentu saja, dibutuhkan suatu rahasia untuk mengukir 8 karakter ini, dan tidak mungkin orang lain menirunya. Metode rahasia semacam ini dilestarikan oleh Gedung Tianbao. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan metode rahasia pembakaran. Jika orang lain mengarungi perahu tanpa izin, mereka akan tetap diserang monster jika mereka mengukir 8 karakter ini sendiri. Orang tua itu berkata dengan lemah. Lin Bai mendengarkan lelaki tua itu berbicara tentang masa lalu. Orang tua itu melanjutkan, oleh karena itu, setiap kali seorang prajurit jatuh ke dalam air, tidak ada kapal penumpang yang dapat diselamatkan. Jika tidak, begitu Anda menyelamatkan prajurit tersebut, itu sama saja dengan merobek perjanjian. Saat itu, monster itu bisa menyerang kapal penumpang sesuka hati. Lin Bai tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Ketika lelaki tua itu memberitahu Lin Bai peraturan di Sungai Manwu. Mata Ye Suxin tiba-tiba tenggelam, dia perlahan-lahan datang ke sisi pagar perahu, menatap ke bawah ke sungai yang baru saja kembali tenang, sekarang perlahan mulai cemas. Liu Fei berkata, Muting, apakah kamu mengerti sekarang? Jika kamu menjatuhkan adikmu, kita akan dikelilingi oleh monster, lebih dari 10.000 prajurit. Lebih dari 10.000 dari kita harus dikuburkan bersamanya. Liu Fei meraung dengan marah. Muting menggeram, Liu Fei, jika kamu tidak mendorong adikku ke bawah, bagaimana mungkin adikku bisa jatuh ke dalam air? Lagi pula, jika kamu ingin menjatuhkan adikku hari ini, kamu harus menginjak tubuhku. Liu Fei berkata dengan marah, Wei tua. Orang tua itu memandang ke arah Muting. Pada saat ini, Ye Suxin, yang berdiri di sisi pagar perahu, berbisik, jangan bersuara, mereka datang. Bab 2969 Tuan Tulang Naga. Ketika orang-orang berteriak untuk melempar Muyu ke sungai, Ye Suxin tiba-tiba berkata, mereka semua berisik, mereka datang. Mendengar perkataan Ye Suxin, Lin Bai bergegas ke sisi perahu dan menyaksikan sungai mulai mengalir perlahan. Sepertinya ada benda besar yang bergegas menuju ke sini dengan kecepatan penuh. Lelaki tua itu pun buru-buru mendatangi pagar perahu, melihat perubahan air yang mulai berkedip-kedip. Ayo, ayo. Airnya mulai berubah, jangan ragu, Wei tua, lempar dia ke bawah. Jika Tuan Wei tidak melakukannya, kami akan menjadi satu-satunya. Ya, kita tidak boleh menguburkannya. Jatuhkan dia, saudara-saudara. Satu persatu prajurit di kapal itu ganas terhadap Muyu dan Muting. Jika Muting ingin melindungi Muyu, mereka akan langsung menjatuhkan Muting bersama-sama. Tentu saja, Liu Fei juga yang pertama menanggung bebannya. Jangan kemari, jangan kemari. Muting memeluk Muyu dan menatap tajam para prajurit di sekitarnya. Langkahnya menahan Muyu dan mundur ke dinding sampai dia tidak bisa mundur. Bahkan jika mereka akan melakukan sesuatu, mereka tiba-tiba akan menggulung ombak besar di belakang kapal penumpang dan menamparnya di kapal penumpang. Jika bukan karena perlindungan susunan Dharma di kapal penumpang, itu sudah cukup untuk membelah kapal penumpang menjadi beberapa bagian. Hati-hati, seru lelaki tua itu. Lin Bai melihatnya dengan tergesa-gesa, dan melihat ombak besar di belakang perahu. Kemudian di bawah air terjadi arus deras yang muncul di depan kapal penumpang.
Di permukaan Sungai Manwu, kolom air setinggi 100 meter menjulang dari langit, berdiri di depan kapal penumpang. Di atas kolom air, tampak ada bayangan. Sekarang semua orang di kapal penumpang sedang melihat ke kolom air. Prajurit manusia, kamu telah melanggar perjanjian. Di atas kolom air terdengar suara ketidakpedulian dan hegemoni. Segera, seekor ular hitam panjang sekitar 100 meter, melingkar di atas kolom air, dengan sepasang mata merah tua memancarkan mata berdarah. Ia tampak memiliki sifat manusia, perlahan menatap kapal penumpang, berkata dengan dingin. Para prajurit di kapal penumpang memandangi ular hitam besar di sekitar kolom air dan berkata dengan terkejut. Orang tua itu melihatnya dan berbisik, itu adalah keluarga Raja Iblis di Sungai Manwu, ular iblis air hitam. Ular iblis air hitam dengan jijik mengatakan, Laozi hanya meremehkan untuk berinkarnasi menjadi dewasa, klan iblis adalah penguasa di dunia ini, dan orang-orangmu hanyalah ransum dari klan iblis. Ular iblis air hitam berkata dengan dingin, prajurit Teran, kamu membatalkan perjanjian, Laozi adalah klan ular iblis air hitam, lunas. Wajah lelaki tua itu berubah, di Sungai Manwu hari ini, salah satu dari 10 Raja Iblis teratas, satu-satunya putra Raja Ular Blackwater, lunas. Di Manwujiang saat ini, ada 10 Raja Iblis. 10 Raja Iblis teratas mengacu pada monster dan binatang buas yang kuat di Sungai Manwu yang dikenal oleh para pejuang di tanah Antartika. Hampir semuanya memiliki pencapaian kesempurnaan luar biasa di alam kekaisaran, yang sangat menakutkan. Binatang buas di depannya adalah satu-satunya putra Raja Ular Air Hitam, yang merupakan salah satu dari 10 Raja Iblis. Raja Ular Blackwater menamai putra satu-satunya, Tulang Naga, dan juga berharap suatu hari nanti dia bisa mengalahkan Jackie Chan. Lin Bai berdiri di kapal penumpang, memandangi lunasnya, dan wajahnya tenang. Meskipun iblis memiliki sejarah yang panjang, budidayanya hanya selesai dalam kematian dan kesulitan, yang tidak cukup untuk menimbulkan rasa takut. Liu Fei segera berkata, Tuan Keel, orang yang jatuh ke air adalah wanita ini. Kami akan segera melemparkannya ke bawah. Tolong jangan membuat kami marah. Lunas, dengan sepasang mata merah darah, memandangi prajurit di kapal penumpang dan berkata dengan cibiran rendah, apakah kamu tidak marah? Tidak mudah menemukan kesempatan untuk makan besar. Bagaimana kita bisa menyerah dalam hal ini? Orang-orang mulah yang pertama-tama merobek perjanjian itu. Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Iblis mematuhi perintah dan membalikkan kapal penumpang untukku. Lunasnya melingkari kolom air dan memandangi kapal penumpang sambil mencibir. Mendengar ini, Liu Fei dan yang lainnya memandang lelaki tua itu satu demi satu dan bertanya dengan penuh semangat, Tuan Wei, apa yang harus aku lakukan sekarang? Wajah lelaki tua itu dingin. Dia menatap Lunas dengan dingin, dan wajahnya tanpa ekspresi dan diam. Tidak ada masalah besar dalam menyelamatkan gadis kecil itu, tapi aku tidak pernah mengira monster itu yang pertama tiba di sini adalah satu-satunya putra Raja Ular Air Hitam. Iblis ini, bagaimanapun, memiliki kekuatan untuk memerintah semua iblis di Sungai Manwujiang. Wajah lelaki tua itu acuh tak acuh, kata cahaya di lubuk hati. Orang tua itu berkata dengan dingin, apalagi yang bisa saya lakukan? Sekarang berlututlah dan mohon padanya, dan lihat apakah ia bisa berhenti memakanmu. Dan apa yang bisa kulakukan? Sekarang tidak ada jalan lain selain Perang Dunia Pertama. Jika kamu pandai, kamu bisa lari demi hidupmu sendiri. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Sebagai orang tua yang hanyut di Sungai Manwu sepanjang tahun, orang tua ini mengetahui segalanya di Sungai Manwu. Ingin melawan semua monster di Sungai Manwu. Bukankah itu untuk kematian? Dengan suara lunas yang menyebar, di sungai di bawah kapal penumpang Peak Star Tower, perlahan-lahan berenang dari dasar sungai yang gelap, ribuan monster secara bertahap mengepung kapal penumpang. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan yang memekakkan telinga terdengar dari dasar sungai. Air di permukaan sungai bergejolak dengan cepat, seolah-olah ada binatang buas yang hendak melompat keluar dari air. Bang! Ketika mereka bertemu, monster yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari air dan bergegas menuju kapal penumpang. Itu adalah ikan menelan langit. Seekor ikan iblis dengan panjang sekitar 100 meter sedang terbang. Di sana ada binatang bersisik besi. Monster bersisik emas dan besi, seperti bola besi, menghantam kapal penumpang. Itu. Seekor monster keluar dari air dan bergegas ke kapal penumpang. Orang tua itu meliriknya dan berkata dengan suara dingin, untungnya, tidak banyak monster berkumpul di sini, hanya beberapa ratus. Prestasi mereka belum mencapai puncak dunia. Mereka semua adalah iblis kematian dan kesulitan. Pada saat ini,
Lelaki tua itu memandang Lin Bai dan berkata, "Adik, semua masalah ini disebabkan olehmu. Sekarang hidupmu dipertaruhkan. Tolong jangan tinggalkan tanganmu." Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Bai segera berkata tanpa ekspresi, "Itu sifatnya. Lin harus mencoba yang terbaik. Tetap di kapal penumpang. Lin Ye, hancurkan itu untukku." Lin Bai berkata kepada Lin Ye. Lin Ye menyeringai ketika mendengar kata-kata Lin Bai. Dia sudah tidak sabar. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai suara, dia melompat keluar dari kayu lapis kapal penumpang dan bergegas ke binatang skala besi. Lin Ye mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan meraung di mulutnya. Dia meninju binatang skala besi itu. Bang! Di bawah pukulan ini, binatang skala besi, yang dikenal sebagai tak tertembus, dipukuli habis-habisan oleh Lin Ye. Lin Bai mengambil 2 langkah ke depan dan melihat ke sungai yang bergejolak di depan. Monster yang tak terhitung jumlahnya menggulung badai dan menyapu ke arah kapal penumpang. Pedang kayu itu sederhana dan tanpa hiasan, tetapi di lintangan Bai, pria ini juga memiliki keunggulan yang luar biasa. Bab 2970 dipaksa bertarung. Ketika Lunas memanggil sejumlah besar monster untuk mengepung kapal penumpang Jiexinglou, ada kapal penumpang lain yang terbang di kejauhan. Itu kapal penumpang Jiexinglou. Apa yang terjadi lagi? Haruskah kita membantu mereka? Prajurit itu melihat ke kapal penumpang Menara Bintang Pik yang dikepung oleh monster, dan segera berkata dengan suara rendah. "Sungai Manwu, urus urusanmu sendiri, jangan membuat masalah dengan benar dan salah. Ayo pergi." Mereka bahkan merasa ada banyak monster di dalam air, tapi mereka selalu mengawasi dengan mata dingin. Bahkan mempercepat kapal penumpang dan meninggalkan area tersebut, agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin melawan monster itu? Dari 10 tahun, tapi dia tidak membunuh semua monster di Sungai Manwu. Jika kita ingin bertarung dengan monster di Sungai Manwu, itu hanya mimpi. Sebaiknya kita lari selagi tidak banyak monster sekarang. Jika tiba waktunya untuk pergi ke darat, tidak apa-apa. Banyak prajurit di kapal penumpang Peak Star Tower berkata dengan ekspresi ketakutan. Segera, seorang pejuang segera melompat keluar dari perahu dan terbang menjauh. Dia ingin meninggalkan kapal penumpang dan langsung menuju pantai di kedua sisi. Dalam sekejap, hampir 500 orang meninggalkan kapal penumpang. Namun saat mereka terbang di udara, mereka melangkah ke dalam awan, dan dari hutan di kedua sisi, melompat keluar satu demi satu benda besar, berlari kencang di udara dan bergegas menuju mereka. Ini adalah penguasa di udara, seperti ular terbang dengan 9 sayap dan elang pemburu kaisar merah. Semuanya terbang keluar saat ini, dan singkirkan para prajurit yang meninggalkan kapal penumpang satu persatu. Lelaki tua itu menoleh dan berkata dengan suara dingin, "Bodoh." Raungan. Suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, dan ombak besar menghantam kapal penumpang hingga membalikkannya. Orang tua itu menginjak belat, dan kekuatan yang kuat memaksa kapal penumpang kembali stabil. "Aku mengerti berapa banyak yang bisa kamu bunuh." Keel tersenyum dingin, dengan sinis melihat perlawanan gigih dari Lin Bai dan lelaki tua itu dan seterusnya. "Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, ayo bertarung." Para prajurit di kapal penumpang, satu demi satu, mengeluarkan senjata mereka dan datang ke sisi pagar kapal, siap melawan monster itu sampai mati. Inilah sebabnya mengapa semua kapal penumpang yang berlayar di Sungai Manwu tidak memiliki pengawalan. Hanya satu kapten yang bisa mengemudikan. Begitu Anda naik perahu dan sampai di Sungai Manwu, kehidupan semua orang terhubung satu sama lain. Hanya jika kamu ingin menjadi idiot seperti Liu Fei, kamu akan membuat masalah di Sungai Manwu. Saat ini, wajah Liu Fei semakin ketakutan. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa menolaknya. Dalam kepanikannya, Liu Fei berlari ke dalam ruangan, menggigil. Mengaum. Mengaum lebih besar dari. Dengan suara keras, 4 tentakel besar diangkat dari kedua sisi kapal penumpang untuk mengikat kapal penumpang dan menyeretnya ke bawah air. Tidak, kapal penumpangnya tenggelam. Gila, monster ini ingin menarik kapal penumpang ke dalam air. Jangan pernah masuk ke dalam air. Begitu kapal penumpang memasuki air dan sepenuhnya memasuki wilayah monster di Sungai Manwu, kita pasti akan mati. Semua prajurit meraung. Orang tua itu memandang Lin Bai dan berkata, "Nak, bukankah kamu memiliki jenis pedang yang bisa terbang?" Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Lin Bai melangkah keluar dan terbang menjauh. Dia bergegas keluar dari kapal penumpang. Pedang kayunya menghadap ke sungai di depannya. Sebuah pedang ditebas. Pedang yang kuat itu tersapu dan membunuh selusin monster di bawah pedangnya.
Jantungnya bergerak, dua pedang terbang meluncur keluar dari tubuhnya, mengitari kapal penumpang dan memotongnya. Pedang ganas itu memotong kedelapan tentakel yang mengikat kapal penumpang, sementara di bawah kapal penumpang terdengar jeritan nyaring, memekakkan telinga. Setelah memotong tentakelnya, kedua pedang terbang itu tidak terbang kembali ke sisi Lin Bai. Sebaliknya, sesuai niat Lin Bai, mereka terbang dan bergegas ke sungai untuk membunuh monster di bawah pedang terbang. Poh! Poh! Semula sungai di sekitar kapal penumpang itu berlumpur. Dengan pedang terbang, sejumlah besar monster terbunuh. Saat ini, seluruh sungai berlumpur diwarnai merah darah. Apa yang sedang terjadi? Dengan binar di matanya, lelaki Longgu mencondongkan tubuh ke kolom air dan menatap ke bawah ke air. Ia melihat ada dua kilatan cahaya secepat kilat di dalam air. Setiap kilatan, akan ada monster yang mati. Dan kedua lampu ini, saat ini, dengan cepat mendekati kolom air tempatnya berada. Tidak baik. Dengan kilatan matanya, tubuh raksasa itu dengan cepat terbang dari kolom air. Pada saat Lunas meninggalkan kolom air, dua pedang terbang keluar dari dasar sungai, dan tenda pedang langsung memotong kolom air setinggi sekitar 100 meter. Lunas itu terbang di udara, menatap Lin Bai dan menggeram, "Jika aku tidak mengawasiku, aku khawatir kamu akan berhasil. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, ayolah. Hati-hati." Melihat ombak naik dari langit, semua prajurit saling memukul dan mundur. Pada saat ini, mata Lin Bai berbinar, memegang pedang kayu di tangannya, melangkah keluar satu langkah, dan muncul di atas kapal penumpang. Pedang kayunya membubung ke langit, dan dia menebas Ling Li dengan pedang. Angin dan gelombang angin dan angin membelah langit. Teknik pedang yang bagus. Orang tua itu melihat pemandangan ini dan berseru. Semua petarung yang masih bertarung saat ini sangat terkejut saat melihat teknik pedang Lin Bai. Mereka terkejut dan berkata, teknik pedang orang ini sangat kuat. Betapa indahnya. Prajurit di kapal penumpang kagum dengan teknik pedang Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai membelah angin dan ombak, dan lunasnya mengayunkan tubuh besarnya dan membuka mulutnya ke arah Lin Bai. Giginya yang tajam berkilauan di mulutnya. "Jadilah makanan di mulutku." Hahaha. Lunasnya tertawa liar. Bersenandung. Lin Bai mendengus dingin. Teknik pedangnya bergerak dan bergegas ke Lunas, potong naga kembali ke laut. Teknik pedang Lin Bai melonjak, dan sungai yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di sekitarnya. Teknik memotong naga dan kembali ke laut adalah pedang terakhir dalam teknik pedang tahap kedua. Ini juga sangat kuat. Sebuah pedang ditebas, mengenai kepala naga di atas, meninggalkan bekas pedang berdarah, dan lunasnya pun hancur. Ditembak jatuh ke dalam air oleh pedang ini, menatap Lin Bai dengan ngeri. Sayang sekali. Bagaimanapun, pedang kayu itu fana. Jika pedang iblis masih ada, pedang ini dapat membunuh monster itu 10 kali. Sepertinya aku benar-benar perlu menemukan Wanbao Zhenjun untuk menyusun kembali pedang iblis. Pedang Lin Bai tidak membunuh lunasnya. Lin Bai juga berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tetapi jika kamu tidak bisa membunuh dengan satu pedang, kamu akan memiliki pedang. Mata Lin Bai berkilat, melihat lunas yang jatuh ke air, dan terbang menjauh. Tenda gelap pada pedang kayu itu menyala, dan roh pembunuh memenuhi matanya.